Shalom, salam sejahtera, salam evangelion, salam kabar baik dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama channel ini teman-teman, kita akan membahas Yohanes 16 ayat 13 yang sering dipakai dan dikutip dipelintir oleh teman-teman kita yang mualaf-mualaf untuk mengklaim bahwa ayat Alkitab ini berbicara tentang Muhammad. Apakah demikian? Mari kita baca secara lengkap Yohanes 16 ayat 13 secara bersama-sama. Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Yaitu lengkap dari Yohanes 16 ayat 13 yang sering dipakai, sekali lagi yang sering dipakai oleh teman-teman kita yang mualaf seperti Kainama. Dia membacakan ayat 13 bagian A saja, katanya dia, "Tetapi apabila Ia datang." Ya, Ia ini disebut dalam ceramahnya Kainama bahwa Ia ini dalam bentuk manusia, yaitu manusia Muhammad menurut Kainama. Tapi apakah demikian teman-teman? Ia di sini menunjukkan manusia, dan apakah penghibur itu dalam bentuk manusia? Dan apakah penghibur itu mula-mulanya datang dalam bentuk manusia kepada murid-murid Yesus? Ya, sebelum kita membahas, kita akan baca lagi Kisah Para Rasul pasal 2. Di sini kita akan mendapat jawabannya bahwa kira-kira penghibur itu dalam bentuk apa? Mula-mula. Penghibur itu datang mula-mula kepada murid-murid Yesus dalam bentuk apa? Apakah bentuk Muhammad? Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kita tidak baca keseluruhannya, namun kita akan baca inti daripada ayat ini, yaitu penghibur yang dijanjikan oleh Yesus Kristus di Yohanes 16 ayat 13 tadi. Dan penghibur itu dalam bentuk apa? Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dengan judul atau perikop pembacaan yaitu Pentakosta. Ya, Pentakosta sendiri dalam arti bahasa Indonesia yaitu pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ingat, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba turunlah dari langit. Apakah Muhammad turun dari langit dan memenuhi seluruh orang-orang pada saat itu? Di sini paham ya, teman-teman yang muslim. Apakah penghibur itu, Muhammad itu turun dari langit? Lanjut, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada mereka masing-masing. Bayangkan berapa banyak murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang mengikuti murid-murid Yesus untuk berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Dan apakah Muhammad bertebaran di atas kepala orang-orang ini semua, termasuk murid-murid Yesus Kristus? Di sini paham juga ya? Iya. Pasti teman-teman yang muslim tidak percaya dan tidak paham. Ya, jadi kalau belajar Alkitab, belajar tentang Yesus Kristus, belajar dan paham isi di dalam Alkitab itu sendiri. Jangan pelintir-pelintir satu-satu ayat, apalagi bagian A atau bagian B saja yang diambil. Karena Alkitab kami orang Kristen itu saling mendukung ayat-ayat Alkitabnya, baik ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya.
itu saling mendukung. Ya, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apakah Muhammad demikian? Saat Muhammad ada di bumi, apakah semua orang pada saat itu berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda? Seperti yang Roh Kudus atau penghibur itu berikan kepada murid-murid Yesus di Yerusalem pada saat itu. Di sini pasti teman-teman yang Muslim sudah bisa mengerti. Oh, berarti penghibur itu bukan Muhammad. Benar, penghibur itu bukan Muhammad. Karena Muhammad tidak percaya dengan kematian Yesus. Muhammad tidak memberitakan apa yang Yesus ajarkan buat dia. Dia berdiri sendiri dan mengklaim dirinya sebagai nabi sendiri. Ya. Dan penghibur itu bukan nabi. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Dan Muhammad tidak turun dari langit seperti lidah api. Tapi Muhammad lahir dari seorang perempuan atau seorang ibu seperti kita. Muhammad tidak turun dari langit. Yang turun dari langit penghibur itu adalah Roh Kudus yang berupa lidah-lidah api. Ingat, lidah-lidah api. Lidah-lidah berarti menunjukkan banyak, bukan satu. Sampai di sini paham, teman-teman yang Muslim. Jadi, penghibur yang dijanjikan oleh Yesus Kristus di Yohanes 16 ayat 13 itu terjawab di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang menjadi pertanyaan lagi buat teman-teman yang Muslim, apakah penghibur itu mati bersama-sama dengan Muhammad? Tidak. Kalau teman-teman yang Muslim mengklaim bahwa penghibur itu adalah Muhammad, berarti penghibur itu telah mati bersama-sama dengan Muhammad. Namun sampai hari ini penghibur itu atau Roh Kudus itu masih ada bersama-sama dengan kami orang-orang Kristen, orang-orang Islam, dan bahkan seluruh agama di muka bumi ini dituntun oleh Roh Kudus. Sebagai contoh, di saat kita membuat kesalahan, pasti ada penyesalan di dalam diri. Ya, rasa menyesal ini dari siapa? Dari penghibur itu, dari Roh Kudus itu. Tetapi teman-teman bayangkan, apabila penghibur itu mati bersama-sama dengan Muhammad, apa yang akan terjadi sampai hari ini? Ya, jadi sampai di sini klaim teman-teman yang mengatakan bahwa, ya teman-teman Muslim mengatakan bahwa penghibur itu adalah Muhammad. Klaim kalian saya bungkam dan saya patahkan saat ini. Iya, karena Muhammad tidak percaya Yesus. Dan Muhammad bukan penghibur, Muhammad bukan turun dari langit. Dan Muhammad tidak bertebaran di atas kepala murid-murid Yesus. Yang bertebaran di atas kepala murid-murid Yesus yaitu Roh Kudus dalam rupa bentuk lidah-lidah api. Dan di saat mereka dikuasai oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus dan orang-orang pada saat itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Ya, sampai di sini paham ya? Kalau teman-teman yang Muslim belum paham, silakan berkomentar di bawah dan saya akan menjawab kalian semua. Oke, sekali lagi, penghibur itu sampai hari ini masih ada bersama-sama dengan saya. Dan penghibur itu tidak mati bersama-sama dengan Muhammad. Jadi, penghibur itu bukan Muhammad, Roh Kudus itu bukan Muhammad. Akhirnya shalom dan Tuhan Yesus memberkati.